Pemirsa, meskipun indeks harga saham gabungan mulai bergerak melemah setelah mengawali tahun ini dengan kenaikan, pemilihan presiden dan legislatif pada 17 April 2019 berpotensi mendorong kembali laju dari indeks harga saham gabungan. Tidak hanya menjelang pemungutan suara, tapi juga setelah pemilu dilaksanakan. Data yang dikumpulkan Bloomberg hingga ke tahun 1980-an menunjukkan IHSG cenderung menguat setiap bulan sebelum pemungutan suara. Naik rata-rata 5,1% dan mengalahkan MSCI All Country World Index. Dan setelah pemungutan suara selesai, pasar cenderung mempertahankan keuntungannya. Sejak Indonesia mulai memilih presiden secara langsung pada tahun 2004, IHSG melonjak rata-rata 22% dalam 6 bulan setelah pemungutan suara. Direktur Pelaksana di JP Morgan Asset Management, Pauline NG, kepada media mengatakan peningkatan sentimen menjelang pemilihan biasanya terjadi ketika pemerintah berusaha untuk mendorong konsumsi domestik dengan pemberian uang tunai dan subsidi khusus untuk industri. Nah, khusus untuk pemilu 2019 ini, bagaimana pola pergerakan IHSG? Sejumlah analis menilai potensi penguatan IHSG masih cukup terbuka seiring risiko kenaikan suku bunga tidak bertambah. Di mana The Fed berencana tidak menaikkan suku bunga acuannya lagi sepanjang 2019. Hal ini berpotensi diikuti Bank Indonesia yang berpotensi menahan suku bunga BI 7 Days Repo Rate-nya di 6%. Sentimen positif selanjutnya datang dari dana-dana asing yang masuk dalam negeri. Sepanjang tahun ini IHSG kebanjiran dana asing hingga 8,7 triliun di pasar reguler. Bahkan jika ditambah dengan inflow di pasar tunai dan negosiasi, angkanya menyentuh 14,69 triliun rupiah. Ya, pemirsa, masih di Market Review dan kali ini kita akan bahas topik proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan pasca pemilu, dan sudah hadir di Main Hall Bursa Efek Indonesia ada Bapak Edwin Subayang yang merupakan Ketua Asosiasi Analis Efek Indonesia. Pak Edwin, apa kabar Anda, Pak? Baik, Mas. Terima kasih Pak Edwin sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita proyeksi indeks harga saham gabungan pasca pemilu nih, Pak. Tadi pun juga sudah kita sampaikan informasi dari beberapa lembaga survei, kemudian juga berkaca dari beberapa tahun sebelumnya. Ada kecenderungan IHSG ketika pelaksanaan tahun pemilu lebih cenderung positif. Ya. Apakah memang benar siklusnya demikian? Iya, jadi benar akan positif ya, karena apalagi kan kalau setiap pemilu itu berjalan aman, damai, ya itu membuat lega daripada investor, itu pertama. Kedua juga kan ada keberlanjutan nih policy dari periode sebelumnya. Nah, itu yang memang ditunggu oleh investor, ya kan. Dan ketiga, biasanya setelah pemilu berjalan aman damai seperti ini akan diikuti dengan masuknya investor asing. Nah, tapi yang menjadi persoalan adalah seberapa positif sebetulnya sekarang indeks akan bergerak. Karena apa? Karena kita mengetahui ya kan ekonomi global lagi melambat, ya. Lalu juga persoalan masalah trade war segala macam, ya kan. Dan dampak daripada kenaikan suku bunga di tahun lalu itu akan berdampak pada kinerja emiten. Makanya tadi pagi saya mengatakan positif, iya, pesta iya, tapi nanti mungkin maksimal kali 1 bulan, ya kan, orang akan mulai berpikir rasional, berpikir logis lagi. Karena apa? Tetap nanti kembali lagi orang akan melihat bagaimana kinerja fundamental daripada emiten. Karena kita berpatokan dari situ, ya kan. Nah, jadi mengetahui hal yang tadi saya sebutkan di atas beberapa kondisi yang sedang terjadi, makanya saya melihat mungkin untuk tahun ini privilege yang terjadi tahun 2014, yaitu mengenai nomics itu tidak akan terjadi lagi. Karena memang beberapa kondisi eksternal dan internal yang terjadi, Mas. Begitu. Baik, prediksi Anda akan ke berapa nih untuk indeks harga saham gabungan? Kalau kita perhatikan sebelum dan 1 hari jelang Pilpres kemarin ini pergerakannya justru mengalami perlambatan, meskipun kenaikan juga terjadi tapi tidak terlalu signifikan. Iya, kalau yang saya cermati itu bukan itu aja, Mas, ya. Jadi kalau saya lihat 3 hari sebelum pemilu investor asing itu dia net sell. Net sell kurang lebih sekitar hampir sekitar 2 triliun, 1,9 sekian. Nah, hari ini sesi 1 belum selesai sudah hampir net buy
mencapai 1,1 triliun lebih, ya kan. Itu artinya apa? Itu artinya investor asing sebetulnya respon bagus, ya. Walaupun tadi sempat plus 120 sekian, akhirnya reda dulu karena sebetulnya terpilihnya 01 ini sudah bisa diprediksi melalui beberapa polling yang dilakukan beberapa lembaga survei. Jadi sebetulnya ini hanya untuk meyakinkan memang sudah menang, walaupun memang masih berdasarkan quick count. Seperti itu, Mas. Nah, kembali lagi berapa level indeks menurut perkiraan saya adalah kalau misalnya saya asumsikan EPS itu akan tumbuh kurang lebih sekitar 419,9 atau dengan PI kurang lebih sekitar 16 kali, ada kemungkinan besar seperti report saya tadi pagi, indeks akan menuju 6718. Baik, paling tidak ada menembus ke level resisten terbarunya di 6.700. Nah, itu kapan akan terjadi? Apakah pasca pemilu, kemudian setelah Lebaran, atau di akhir tahun nanti? Tapi nanti kita akan lanjutkan, Pak Edwin. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Dan pemirsa, tetap bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, masih di Market Review dan berikutnya kami akan coba mengajak Anda bagaimana pola dari pergerakan indeks harga saham gabungan ketika pelaksanaan pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Beberapa data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Kita langsung saja ke grafis yang pertama. Pola pergerakan indeks harga saham gabungan di tahun pemilu mulai dari tahun 1991, kemudian 2004, 2009, 2014. Dari grafis yang Anda saksikan di layar televisi Anda lebih cenderung positif ini dengan persentase perubahan, di mana di 91 di 70,06% perubahannya ke positif tentunya, 2004 di 44,56%, 2009 di 86,98%, di 2014 yang lalu ada di 2,29%, rata-rata 5,98%, 55,98%, dan mediannya ada di 57,31%. Kita beralih ke grafis yang kedua, pergerakan indeks harga saham gabungan jelang dan pasca pemilu dari beberapa tahun terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, 1 bulan sebelum pelaksanaan pemilu dan 6 bulan setelah pelaksanaan pemilu di 2014, perubahannya cukup signifikan di 1,8 menjadi 3,7%. 2009 maksud kami di 0,2%, 1 bulan sebelum pelaksanaan pemilu, dan 6 bulan setelah pelaksanaan pemilu ada di 24,2%. Kemudian di 2004 kita ketahui ada beberapa putaran untuk pelaksanaan pemilu, ada putaran pertama dan putaran kedua. Kemudian juga di 1999 dan 97 dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pergerakan indeks harga saham gabungan jelang dan pasca pemilu. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang 2019 mulai dari 2 Januari sampai dengan 16 April 2019. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami di 16 kemarin ada di level 6.481,54 ini. Sebelumnya sempat menduduki level 6.525. Tadi Pak Edwin juga menyatakan ada potensi untuk menembus ke resisten baru ada di 6.700. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Dalam beberapa bulan terakhir, aliran modal asing yang masuk ke Indonesia cukup gencar, terutama kepada SBN dan juga saham ini. Totalinya adalah sampai dengan pertengahan April 2019 ada di 91 triliun rupiah, surat berharga negara 75 triliun, dan pasar saham ini ada di 15,9 triliun rupiah. Dan yang menarik adalah kondisi ini justru berbeda jika dibandingkan dengan 2018 yang lalu, yang lebih cenderung terjadi untuk pasar saham adalah capital outflow. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Edwin Sembayang yang merupakan Ketua Asosiasi Analis Efek Indonesia, masih membahas proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan pasca pemilu. Pak Edwin, menyambung perbincangan kita tadi, tadi ada peluang indeks harga saham gabungan menembus ke level resisten terbarunya di 6.700-an. Ini proyeksinya kapan nih Pak pasca dilaksanakan pemilu? Kalau saya melihat, saya mengatakan tadi pagi juga, kemungkinan besar 1 bulan setelah Pilpres ini, ya, menurut saya sih mungkin bisa terjadi, karena setelah itu kan nanti kita akan ada puasa lebaran, ya, dan biasanya nanti bulan-bulan Agustus, bulan-bulan September market akan juga terkoreksi. Dan yang paling penting menurut saya adalah ini akan mulai berdampak nanti ketika emiten sudah mulai mengeluarkan laporan
laporan keuangan. Karena sekali lagi mereka akan merujuk bagaimana kinerja earnings daripada masing-masing emiten tersebut dari rata-rata untuk seluruhannya. Karena perkiraan saya, kalaupun tahun ini akan tumbuh kurang lebih sekitar 7,5% rata-rata earnings, maka saya mengatakan tadi mungkin indeks bisa 6,718 itu based on rata-rata earnings sekitar 7,5% dengan PE sekitar 16 kali, Mas. Nah itu, jadi on average sekitar 7,5% earningsnya nanti. Iya, apa yang menopang dari kinerja emiten ini dari Anda yang Anda katakan tumbuh jika dibandingkan dengan kuartal pertama di 2018 lalu? Apakah dari posisi rupiah yang lebih cenderung stabil, terkait juga dengan selisih dari rugi kurs, keuntungan kurs juga berperan di sini? Iya, kalau menurut saya sih mungkin yang paling penting dari sisi makroekonomi adalah sudah tidak adanya ekspektasi lagi dari pelaku pasar investor bahwa suku bunga akan naik secara agresif. Ya. Nah itu yang mungkin penting, ya kan. Lalu juga kita lihat ada kondusifnya, ya kan, pembicara mengenai trade talks, ya, pembicara mengenai perang dagang tersebut, ya. Lalu ketiga, ya kita lihat yang akan juga mendrive earnings daripada emiten nanti kebanyakan juga adalah misalnya contoh dari sisi konstruksi, ya kan, proyek-proyek mereka dapatkan sudah cukup besar. Lalu juga kita lihat properti, marketing sales mereka mungkin nanti juga akan lebih bagus, ya kan. Lalu kalau kita lihat juga nanti telco juga nanti akan lumayan bagus karena masalah faktor pilpres ini, pileg, lalu nanti juga akan dilanjutkan lagi dengan apa namanya mudik lagi nanti kan. Nah itu jadi masih cukup banyak, Mas, apa namanya, dan juga kan orang sudah mulai agak lega, sudah jadi barrier itu untuk orang investasi sudah mulai agak lega, ya kan, sehingga risiko untuk berinvestasi jauh lebih berkurang nanti, Mas. Nah itu membuat appetite daripada investor nanti akan menjadi lebih besar. Baik. Nah, itu. Yang menarik adalah dari grafis yang sudah kita sampaikan tadi, terutama untuk aliran modal asing nih, Pak Erwin, pertengahan April di 2019 dari awal sampai sekarang masih masuk ini. Nah, ya kita akan coba soroti ini, kita garis bawahi terutama untuk pasar saham. Sampai pertengahan April ada di 15,9 triliun rupiah. Nah, dibandingkan dengan 2018 lalu justru capital outflow yang terjadi. Kondisinya berbeda atau seperti apa sebenarnya? Iya, akan berbeda, Mas, karena Pak, sebetulnya kalau kita tarik lebih atas lagi adalah ekspektasi daripada The Fed itu kan untuk tahun ini mereka mungkin akan muted, akan berhenti naikin Fed Fund rate-nya, sehingga orang akan mulai menghitung, ya kan, bahwa mungkin tidak akan terjadi lagi kenaikan dari hal misalnya yield obligasi dan segala macam, sehingga dana tersebut akan mulai mulai aman karena mereka sudah nggak ada kenaikan lagi. Mereka akan melihat, akan mencari nih daerah-daerah mana, negara-negara mana yang bagus untuk investasi, makanya mereka balik lagi ke negara-negara emerging market, salah satu adalah Indonesia, Mas. Baik, pertanyaannya adalah sampai kapan ini Pak Erwin asing akan berada, karena sewaktu-waktu mereka juga bisa keluar. Kemudian strategi untuk melakukan transaksi di pasar modal, sektor dan saham apa saja menarik diperhatikan, terutama kalau kita kaitkan dengan pelaksanaan Pilpres di 2019. Kita akan jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa telah bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, Pak Edwin. Kita lanjutkan kembali strategi apa yang harus disiapkan, kemudian juga bagaimana para investor menyikapi kondisi pasca pemilu di 2019. Ada dua aspek yang saya tanyakan, Pak Edwin. Yang pertama adalah dana asing yang gencar masuk ke Indonesia. Pasar saham tadi juga banyak lebih tinggi dibandingkan dengan 2018 lalu. Tapi sewaktu-waktu ini bisa keluar juga dengan cepat. Dengan momentum saat ini, apa yang harus disikapi oleh para investor? Saya melihat justru sampai akhir tahun dana asing akan bertambah. Justru bukan hanya tetap, tapi akan bertambah. Ya, akan masuk, ya, karena itu tadi eksternalnya FFR tidak akan naik, yield akan tidak akan naik lagi, sehingga mereka akan mencari emerging market mana yang sangat profitable buat mereka. Kedua, mengetahui hal tersebut, saya melihat beberapa sektor yang saya rekomendasikan tadi pagi itu, contoh adalah konstruksi itu
sangat jelas sekali, dan infrastruktur. Karena apakah kayak seperti misalnya Wika, Aldi, WSKT dan saham-saham itu yang saya rekomendasi tadi pagi, hari naik signifikan, itu nanti dia akan tetap bisa melanjutkan program-program kerjanya. Lalu nanti pasti mungkin Pak Presiden nanti yang sebetulnya dari sebelum juga akan melanjutkan kegiatan. Jadi ada semacam kepastian akan dilanjutkan. Ya. Apakah memang setiap pelaksanaan pemilu konstruksi selalu terdampak positif? Menurut saya sih mungkin baru tahun ini kelanjutan dari periode lalu, ya kan, karena bang fokus daripada pemerintahan tahun ini ya, dan tahun depan menurut saya sih kedepannya adalah infrastruktur dan konstruksi. Nah itu jadi makanya itu bagus banget. Lalu kedua adalah properti. Jadi orang sekarang udah punya kelegaan. Kalau kita lihat sekarang harga properti real, harga saham properti juga udah sangat lagging sekali. Jadi instan buat mereka untuk masuk. Mau ngapain lagi, ke suku bunga kan lagi, ya kan. Lalu ketiga, kalau menurut saya mungkin basic industry, ya kan, karena apalagi kan salah satu juga menurut saya perlu dikerjakan pemerintah ini adalah bagaimana bisa mengubah negara yang tadi berbasis komoditas seperti ini berubah jadi manufacturing. Ya, itu mungkin PR yang cukup besar yang harus juga dikerjakan, bukan hanya konstruksi menurut saya, karena ketergantungan kita terhadap komoditas. Lalu juga berkaitan consumer retail, ya kan, karena pemerintah akan membagikan banyak kartu lagi, 3 kartu lagi, Mas, dan itu akan semakin memperkuat sisi fundamental masyarakat Indonesia dalam hal ini adalah konsumsinya. Baik. Nah, itu. Selain dari pengaruh dari pelaksanaan Pilpres, kemudian juga dari sisi ekonomi domestik dan juga global, secara teknikal harganya juga lebih murah ini Pak Edwin. Untuk konstruksi properti sudah tertekan cukup dalam. Ya itu benar sekali. Makanya saya bilang, saya kata tadi lagging. Nah, justru sebaliknya ini juga kalau kita lihat saham-saham perbankan udah cukup mahal. Makanya saya tidak terlalu merekomendasikan saham perbankan karena dari secara valuasi sudah cukup mahal. Jadi benar sekali, properti, konstruksi, infrastruktur, basic industry, miscellaneous industry itu sangat, consumer retail itu sangat bagus kalau kita pilih untuk sektor yang mungkin akan meningkat setelah pasca Pilpres ini. Ada rotasi di sana. Yes. Nah, bagaimana dengan komoditas yang menjadi primadona sebelumnya? Komoditas menurut saya mungkin logam. Itu logam menurut saya masih akan mungkin prospek, ya kan. Di situ ada Timal, Antam dan Inco. Tetapi kalau untuk energi menurut saya mungkin akan stay di sini, ya kan. Lalu juga CPO saya rasa tidak akan banyak bergerak, ya kan, karena masalah representation, masalah harga, oversupply dan segala macam. Jadi saya tidak akan rekomendasi untuk saham CPO, karena saya melihat kinerja masih akan sama seperti tahun lalu. Hold untuk saham batubara, karena harga batubara saya perkirakan ya mungkin akan stay di 8, yang untuk high kalori 80-85, Mas. Baik, itu dari sisi sektoral Pak Edwin. Yang direkomendasikan tadi ada dari konstruksi, properti, basic industry, kemudian juga ada consumer retail di sana. Nah, itu kan juga dalam satu sektor banyak sekali nih saham-saham yang menjadi pilihan ini. Kalau kita lebih mengerucut lagi, pilihannya seperti apa? Apa yang Anda rekomendasikan dari sisi persahamnya? Yang pasti ada, kita lihat Wika, proyek MRT jalan, ya, lalu juga kita lihat high speed train juga jalan. Ada PTPP, ada fundamental di sini. PTPP, lalu juga kita lihat WSBP, WSKT, ya kan. Lalu juga kita lihat properti, ada CTRA, Sumarekon, BSDE, lalu juga ada ada Pewon, Pakuwon, ya kan. Lalu juga industrial estate seperti SSIA, BES dan Delta Mas juga menarik. Nah, itu dari properti, Mas. Dari infrastruktur, perusahaan gas negara dan jasa marga dan telco menurut saya menarik. Kalau consumer ya beberapa, ya seperti misal Mayora, mungkin ICBP, ya kan. Itu mungkin hoki mungkin, atau mungkin food kali, ya. Itu menarik juga. Nah, dari sisi retail ada Aces, ya kan. Ada juga mungkin Era, kita lihat kan. Nah, itu beberapa saham yang saya lihat prospektif itu kita beli. Dari beberapa saham yang Anda rekomendasikan, rekomendasinya lebih ke apa Pak Edwin? Apakah strong buy di sini atau lebih ke arah untuk akumulasi buy? Kalau menurut saya sih mungkin akumulasi buy, ya kan, untuk saham-saham tersebut, Mas.
tentu punya alasan tersendiri. Ya, karena apa? Kalau misalnya kita lihat ya, ini kan mereka kan proyeknya besar, ya kan, otomatis nanti akan berimbas kepada kemampuan mereka nanti menciptakan mendapatkan keuntungan, earnings mereka nanti akan berimbas. Makanya saya lihat ini masih tetap akumulasi baik, lagging banget harganya, seperti itu Mas. Baik, Pak Edwin, terima kasih atas waktunya. Proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan pasca pemilu, kemudian juga sektor-sektor yang bisa diperhatikan pasca pelaksanaan pemilu, kemudian juga dari sisi sahamnya secara detail, kemudian juga rekomendasinya juga sudah disampaikan. Ini semoga juga bisa menjadi referensi nih Pak Edwin bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Edwin. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Edwin Subayang yang merupakan Ketua Asosiasi Analisa Efek Indonesia. Akhirnya saya Pisan Oval dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Duduk dulu ya Pak. Iya Mas. Seperti awan mendung di MNC sekarang. Apa? Awan mendung di sana atau gimana?